Nah, karena ada anjing jadi gue ngajak raja hutan lah untuk nemenin. Karena dia berani sama berbagai macam hewan. Anjingnya jangan dilihat. Anjingnya jangan dilihat. Oke. Nah, kontak mata. Nah, itu dia diem doang kan. Ikutin dari belakang dia. Gak apa-apa. Yang penting jangan dilihat. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan sekarang hari Sabtu tanggal 1 November 2025. Gue masih berada di kota Bangkok, Thailand. Ya, dan sekarang gue sedang berada di salah satu kawasan paling kumuh yang ada di Bangkok, Thailand, teman-teman. Dan di sini banyak banget homeless yang memanfaatkan rumah-rumah terbengkalai yang tidak bertuan. Nah, ini ada beberapa rumah yang sudah terbengkalai dan tidak bertuan, tapi dihuni oleh homeless yang ada di Thailand, di Bangkok lebih tepatnya. Seperti yang di sini nih, ini dihuni oleh ibu-ibu. Tadi gue sempat ngobrol dan itu bukan rumah beliau. Beliau hanya mengisi atau memanfaatkan bangunan yang sudah kosong. Dan di sini juga ada sebuah gubuk tuh, teman-teman bisa lihat. Tuh, ada yang tinggal juga di dalam sana, cuy. Oke. Nah, di sebelah sana itu ada gedung yang tadinya diperuntukkan untuk orang-orang yang akan bekerja di Kamboja. Jadi untuk orang-orang dari luar Thailand yang ingin, ada mobil juga di sini. Tuh. Dan mobilnya pun juga nggak kerawat ya, cuy. Bannya sampai kempes tuh, nggak kerawat sama sekali nih. Ada berapa rumah sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rumah total. Ya, kalau yang di ujung sana memang gedung atau mes untuk orang-orang yang dari luar Thailand, yang mana mereka ingin bekerja ke Kamboja. Jadi mereka tuh kayak transit dulu di sini. Mungkin kayak semacam pelatihan dulu sebelum akhirnya mereka akan masuk ke Kamboja. Nah, ini sebenarnya gue penasaran sih untuk masuk ke dalam, tapi kayaknya ditutup ya, dikunci. Jadi gue lihat dari luar aja lah. Tuh, ini bentuk rumahnya. Sebenarnya sayang banget ya, ketika rumah ini tuh nggak dirawat atau nggak dihuni, tuh sayang banget. Ya lumayan bagus. Untuk ukuran rumahnya tuh keren lah. Ya, dan sekarang jam 17.34 waktu Bangkok. Nah, apalagi rumah yang ini nih. Rumah yang ini tuh udah beda banget sama rumah yang lainnya. Udah dipasang pagar tapi terbengkalai. Kayak gak kerawat ya, teman-teman bisa lihat. Bener-bener kotor banget dong. Itu tuh ada anjing yang ngawasin gue dari tadi. Gue nggak tahu itu anjing galak atau enggak ya. Tapi kita coba jalan lagi aja deh. Wow, ini nyamuknya banyak banget. Nah, di sebelah sana itu ada beberapa homeless yang memang mengumpulkan barang-barang rongsok. Ternyata nggak cuma di Indonesia, di Thailand pun juga banyak ya. Kayak orang-orang yang ngumpulin sampah-sampah gitu. Nggak tahu sih, ini kalau di Indonesia itu kan biasanya kalau mulung bisa dijual lagi. Entahlah kalau di sini atau dijual lagi. Hello. Anjingnya ngikutin dong. Jadi ngeri gue, ada anjing. Nah, ini salah satu sampahnya nih, teman-teman tuh. Hello. Hello. Hey. Aduh, kok ngeri ya. Tapi enggak, sini kayaknya baik nih anjingnya, Pak ya. Baik ya. Hah? Baik atau galak? Galak. Bawa makanan gak sih? Kalau bawanya ke atas dia nggak galak. Tapi kalau ke bawah dia marah. Hey.
Ya ngegerem dia. Terusin aja nggak apa-apa. Nah ini ada beberapa sampah-sampah di sini tuh. Ya ternyata nggak cuma di Indonesia orang-orang yang ngumpulin sampah lalu dijual lagi. Ternyata di Thailand juga ada. Tuh kalian bisa lihat ini sampahnya banyak banget cuy. Dan di dalam sana tuh ada yang masih ada yang tinggal kayaknya. Tuh ini sampah-sampahnya tuh. Kalian bisa lihat ya, karungnya tulisan bahasa Thailand. Tuh. Dan banyak juga botol-botol minuman. Tuh. Astaga, ini sampah banyak banget dong. Nah, ini dia nih. Ini adalah mes yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin bekerja ke Kamboja. Jadi mereka transit dulu di sini, sepertinya sih kayak pelatihan gitu ya teman-teman. Sebelum mereka akhirnya diberangkatkan ke Kamboja, mereka tuh transit dulu di sini. Dan entahlah kenapa sekarang jadi terbengkalai. Ini lumayan luas, ini ada berapa lantai nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lantai. Tuh. Ya informasi yang gue dapet sih, dulu ini ada orang Indonesia juga. Ada beberapa orang Indonesia yang ingin berangkat ke Kamboja, transit dulu di sini, cuy. Wow. Ini gede banget ya gedungnya dan luas banget tentunya. Cuman gue penasaran banget sama yang di sebelah sini nih. Yang mana ada gerobak, lalu sampahnya juga banyak banget. Terutama di dalam sana tuh. Di balik kaca itu banyak banget sampah-sampah. Gue yakin ada yang tinggal sih di dalam sana. Ya gue yakin banget di situ ada yang tinggal. Tuh banyak banget kayak tuh bobot. Kalian bisa lihat ya, botol-botol itu banyak banget. Tuh. Sampah semua dong ini. Dan gue yakin juga orangnya ngebawa sampah itu pakai gerobak ini nih teman-teman. Ini ada gerobaknya juga. Nah ini ada botol-botol minuman, botol bir tuh. Dan di sebelah sana ada bangunan juga yang terbengkalai. Mungkin nanti kita akan bikin video juga ke dalam sana untuk video di malam harinya cuy. Karena ada anjing jadi gue ngajak raja hutan lah untuk nemenin. Karena dia berani sama berbagai macam hewan. Anjingnya jangan dilihat. Anjingnya jangan dilihat. Oke. Kan kontak mata. Nah, tuh dia diem doang kan. Ikutin ini dari belakang dia. Gak apa-apa. Yang penting jangan dilihat. Oke, itu anjingnya masih. Oh iya bener dong, kabur anjingnya. Nah, gitu caranya. Siap Kalau raja lu hutan. lihat, Jangan ancam. kontak mata ya. Iya. Oke. Ternyata itulah pentingnya kita ngajak temen yang pengetahuan tentang hewannya banyak. Karena memang beliau juga mempunyai sio buaya. Sionya buaya nih beliau nih. Ini kayak ada orang juga loh. Oh ya di sini. Oke. Nah ini tempat ibadah ya teman-teman. Jadi kalau di Bali tuh kayak apa ya? Di Bali juga ada nih. Gue sering banget kalau ke Bali tuh ngelihat tempat seperti ini. Hindu Buddha. Iya Hindu Buddha untuk mereka sembahyang. Oh, jadi gue dengar kayak ada suara. Oh, di samping juga ada. Oh iya masih ada yang tinggal ya. Ada motor, ada mobil juga. Kayaknya masih dimanfaatkan untuk tinggal sih. Mobilnya juga sama lah kayak mobil di Indonesia. Honda Civic. Ini Civic lama ini. Apa jangan-jangan masih ada orang yang dulu tinggal di sini kali ya? Enggak sih, lebih kayak ini. Homeless ya? Iya, mereka nyari tempat kan karena nggak punya rumah atau gimana, jadi menempati rumah yang nggak terbengkalai gitu. Iya bener. Ini juga, ini ada orang nih pasti nih. Sebelah sini. Itu bekas ngecas tuh. Yang warna merah kan kabel casan tuh. Casan handphone. Kayaknya sih di dalam ada orang. Dalam situ dan di dalam sini nih ada yang tinggal nih teman-teman. Manggil gitu. Takut tidak bisa bahasa Inggris, itu yang susah gitu. Iya.
Udah gitu takutnya ODGJ. Pas dipanggil tau-tau keluar bawa parang. Ngeri sedap juga. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman. Untuk distrik yang memang banyak banget homelessnya yang ada di kota Bangkok, kurang lebih seperti ini tempatnya. Wah. Ini sayang banget sih, mes ini jadi terbengkalai kayak begini. Itu di situ sih ada tulisannya ya, cuman gua nggak paham nih artinya apa tuh, bahasa Thailand soalnya. Tuh, ini tulisannya, cuman bahasa Thailand cuy. Kalian ada yang ngerti nggak? Ini artinya apa nih? Gue nggak paham sih. Entah dilarang masuk, entah mungkin untuk disewakan. Tapi banyak paket-paket loh. Tuh, masih ada tagihan, lalu ada paket yang baru nyampe. Ada 4 paket yang baru nyampe tuh, ya kan? Oh, berarti orang yang homeless di sini nih sering pesen paket juga mungkin. Dan ada sepeda. Iya, gue rasa sih pasti satu keluarga nih. Di satu rumah homelessnya pasti tinggal satu keluarga. Ada ibu, ada bapak, dan anak-anaknya. Karena di sini ada sepeda. Cuman yang gue masih nggak habis pikir, kok bisa tinggal dengan tumpukan sampah seperti ini. Astagfirullahaladzim. Tuh. Wih. Ya, dan ini sepi banget sih. Ini kalau ada apa-apa, gue di sini juga nggak bakal ada yang tahu nih, gue yakin. Teriak juga jauh. Nah, ini sampah-sampah kardusnya nih. Tuh, banyak kardus-kardus. Nah, ini kardus-kardus, sampah kardus. Dan ini ada minuman tapi kayaknya belum dibuka tuh minumannya. Oke. Ya, gitulah kayaknya vlog gue sampai sini dulu cuy. Ya, vlognya sampai sini dulu. Oke teman-teman, kayaknya vlognya sampai sini dulu karena ini udah mau maghrib, jadi harus ngejar waktu lagi. Kayaknya gue bakal ke bangunan sebelah untuk bikin konten selanjutnya. Tapi yang jelas bangunan ini sayang banget harus terbengkalai. Pasti banyak sejarah ataupun histori dari bangunan ini sendiri. Siapa aja yang pernah tinggal di sini, siapa aja yang pernah datang ke sini. Mudah-mudahan homeless ini juga bisa punya rumah dan akhirnya nggak perlu lagi tinggal di bangunan terbengkalai seperti ini. Oke lah, akhir kata dari gue Irfan Jayani di kota Bangkok. Jangan lupa bahagia. Raos pisan.